kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Diduga terbakar api cemburu, seorang pria di Lombok Barat tega membunuh kekasihnya secara keji. Lalu jasadnya dikubur di dalam sumur. Lahir di hari ulang tahun SCTV, seorang bayi laki-laki di Lombok Tengah mendapatkan bingkisan dan bantuan biaya persalinan. Jajal kemampuan menaklukkan lintasan, puluhan pembalap Asia ikuti kejuaraan mobil di sirkuit Mandalika. Seorang pemuda berinisial DA asal Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, diringkus oleh tim reserse narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkoba di wilayah Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Tersangka ditangkap di areal parkir sebuah tempat hiburan malam saat duduk di atas sepeda motor, diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita 4 butir ekstasi dan sabu-sabu seberat 0,29 gram, alat isap dan ponsel sebagai barang bukti. Dari keterangan tersangka DA, polisi kemudian membekuk 2 tersangka lainnya berinisial SU dan INS yang diduga merupakan pemilik barang narkotika tersebut. Dari interogasi terhadap saudara DA, kami mendapatkan informasi bahwa sumber barang yang kami dapatkan dari saudara DA berupa sabu-sabu dan ekstasi didapat oleh saudara DA ini dari seseorang yang berinisial SU. Tim kami melakukan pengembangan dan benar saja ketika sampai di Bulai Senggigi, kami mendapati saudara SU sedang bersama temannya. Tersangka mengaku nekat berkomplot mengedarkan sabu-sabu karena tergiur keuntungan serta kecanduan. 4 ineknya ini untuk apa? Untuk ada customer. Oh, kalau ada yang beli, Ya. kamu jual. Ya, Kalau untuk sabu, saya sendiri. untuk kamu konsumsi sendiri, Iya. sudah berapa lama kamu jualan inek? Baru-baru, Iya, barunya tuh berapa lama? sekitar 2 minggu. Nggak jualan sih, cuma disuruh-suruh. Bantu orang jual. Iya. Iya. Dalam sebulan Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Masa Barudin itu masih ya sekarang ngomong satu. Seorang pria Parubaya berinisial PK 62 tahun diringkus polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri BPKB sepeda motor milik adik iparnya. sehat, Pak. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Mataram atas laporan korban yang kehilangan BPKB motor. Kasus tersebut diketahui korban setelah sepeda motornya ditarik oleh pihak finance karena pinjaman BPKB motornya telah jatuh tempo. Selain meringkus tersangka, polisi juga menyita sebuah BPKB motor sebagai barang bukti kejahatan. Pada petugas, tersangka mengaku menggadai BPKB korban 8 juta rupiah dan dipakai untuk membayar utang. Jadi benar kami menerima laporan tentang terjadinya pencurian BPKB yang dilakukan oleh terduga P di sini inisialnya. Kejadian tersebut diketahui oleh korban ketika sepeda motor miliknya ditarik oleh salah satu finance karena tidak pernah store BPKB, dan akhirnya diketahui bahwa BPKB yang disimpan di brankas hilang. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa BPKB tersebut dicuri oleh pelaku dan dijaminkan di finance. Untuk pelaku dan korban ini masih ada hubungan keluarga. Pernah nggak dilakukan pembayaran angsuran atau apa? Nah, karena perjanjiannya dia mau bayar giliran gitu, dia menunggu berita dari dia gitu. Terus gimana? Ada berita? Tidak ada berita sampai 7 bulan.
motor itu dicabut baru dia tahu bahwa itu tidak pernah disetor gitu. Dan juga setelah itu baru ditahu juga sama pemiliknya Nggih. bahwa motor BPKB-nya Iya, dijaminkan diam-diam begitu. Iya. Untuk apa uang nih? Kalau dia yang pakai bayar utang. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan nelayan beramai-ramai mengikuti lomba balap perahu yang digelar pemerintah Kota Mataram di Pantai Ampenan, lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kota Mataram, akhir pekan ini. Sebanyak 65 peserta turut ambil bagian dalam lomba perahu tradisional yang hanya mengandalkan angin sebagai penggeraknya. Meski terlihat mudah, namun para peserta tampak kesulitan mengatur laju perahu agar tetap lurus hingga garis finish. Dalam lomba ini, para peserta dituntut mampu mengendalikan perahu agar dapat tetap berlayar mengitari 2 garis batas di tengah lautan, kemudian kembali ke bibir pantai. Awal rutenya kan dari sana di depan Batu Layar. Nah, kalau nyampe Batu Layar terus ke selatan, kita lari ke selatan. Di depan kami kan kayaknya. Oh, di sana ada tower, di sana nanti ada rute, di sana ada barukan bendera. Baru ke sini, Pak? Iya, baru ke sini baru. Lumayan jauh, Pak? Ya? Lumayan jauh. Ya, menurut anginnya aja, kan kita dari angin ini. Berarti kecepatan perahu itu dari angin. Kalau antusias warga di sini, karena di sini alhamdulillah kita sudah kali ketiga untuk mengadakan lomba seperti ini, dan tahun ini adalah peserta terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ini pesertanya nelayan asli atau seperti apa, Bang? Dari mana saja, Bang? Oke, pesertanya memang dominan nelayan asli yang punya penghasilan dari laut. Kemudian pesertanya ini ada yang berasal dari Bali, ada juga yang berasal dari Lombok Utara, Lombok Barat, dan Kota Mataram sendiri. Selain mengajak warga menjaga kekompakan, gelaran lomba perahu tradisional juga untuk mengajarkan jiwa patriotisme kepada para nelayan sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan ke-80. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. It is lights out. We're racing in MotoGP here in Indonesia. Not the launch away. Jorge Martin that it is that leads. Great start by Mandalika Grand Prix Association (MGPA) memastikan ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah akan tetap berlangsung sesuai jadwal pada bulan Oktober mendatang. Jaminan itu disampaikan di tengah simpang siurnya dana hosting fee atau pembayaran komitmen penyelenggaraan yang belum tuntas oleh pihak penyelenggara atau tuan rumah di daerah. Meski pemerintah provinsi menyatakan tidak bisa membantu pembayaran tersebut, namun ITDC telah siap menyelenggarakan acara yang digelar oleh Asosiasi Motor Dunia Dorna Sport. MGPA meminta para pihak mendukung penyelenggaraan balap motor internasional tersebut sebagai upaya menggairahkan kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok. Diskusi saat itu mengenai hosting fee. Ya tentunya seperti juga kami mengadakan ajang balap powerboat dan aquabike di Sumatera Utara, sebagian beban dari hosting fee ini dibebankan juga ke pemerintah daerah. Namun diskusi dengan pemerintah daerah di NTB ini tahun ini belum ada. Namun itu menurut saya nggak usah dibesar-besarkan jadi karena ya ITDC sendiri sudah bilang bahwa mereka siap menjalankan event ini di 2025. Jadi MGPA meminta pemerintah daerah membantu menyukseskan kegiatan balap motor dunia tersebut dengan menyiapkan akomodasi dan promosi agar pelaksanaannya berlangsung meriah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.